Shalom saudaraku, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang telah saya persiapkan dari Roma pasal 16 ayat 17b sampai dengan ayat 18. Firman Tuhan dari Roma pasal 16 ayat 17b sampai dengan ayat 18. Saudara, mari kita berdoa untuk sama-sama belajar akan firman Tuhan ini. Kita berdoa. Tuhan, hamba yang sangat terbatas ini akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hikmat kebijaksanaan, tuntunan roh dari Allah sendiri memberkati dan memampukan hamba, terlebih umat-Mu yang akan mendengarkan. Hidup mereka dituntun, dipelihara dan dijaga oleh Tuhan lewat firman pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Roma pasal 16 ayat 17b sampai ayat 18 akan membacakan bagi kita sekalian. Firman Tuhan yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu, hindarilah mereka. Ayat 18, saudara. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus, Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk, dan bahasa mereka yang manis-manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Amin. Firman Tuhan, saudara. Shalom untuk kita sekalian. Bagian firman Tuhan yang telah saya bacakan bagi saudara pada saat ini, saya berikan sebuah tema, yaitu hamba Tuhan atau hamba perut. Saudara yang sama dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan yang telah kita sama-sama baca dan dengarkan pada saat ini merupakan bagian atau teguran keras yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang berada di Roma. Rasul Paulus hendak mengingatkan para pelayan-pelayan Tuhan secara khusus, saudara, bahwa mereka harus memahami dan menyadari apa yang menjadi tugas dan panggilan yang mereka emban sebagai pelayan. Paulus ingin mengajarkan supaya mereka tahu bahwa tugas mereka adalah sebagai panggilan Tuhan dan bukan sebagai panggilan perut mereka. Nah, saudara yang sama dikasihi Tuhan, pada kesempatan yang singkat ini, saya akan menyampaikan apa sih sebenarnya yang menjadi esensi atau tugas yang menjadi tugas utama dari seorang pendeta atau pelayan, atau biasa juga dikenal dengan istilah gembala. Nah, saudara yang sama dikasihi Tuhan, ada 3 bagian penting yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini sehubungan dengan tugas seorang pendeta yang selama ini kalau kita mengamati atau kita lihat sudah mulai hilang dalam diri seorang pendeta. Yang pertama, saudara, yang ingin saya sampaikan, tugas panggilan seorang pendeta yang pertama adalah menggembalakan semua umat Tuhan. Saudara, kata semua di sini artinya jamak. Dengan demikian, seorang pendeta, seorang pelayan, seorang hamba di dalam tugasnya sebagai pelayan dalam menggembalakan anggota jemaat yang dia pimpin, itu harus menjangkau semua orang atau semua anggota jemaat yang ada di dalam sebuah gereja. Nah, saudara, yang menjadi masalah sekarang ini adalah banyak pelayan-pelayan Tuhan yang mana ketika dia amati atau dia lihat bahwa keadaan ekonominya di atas, nah itu yang diutamakan. Nah, kemudian yang agak di bawah, nah itu sedikit-sedikit diperhatikan. Dan yang paling parah, saudara,
yang ekonominya lemah atau dalam kategori tidak mampu atau lebih kasarnya lagi miskin, itu seolah-olah luput dari perhatian seorang pelayan Tuhan. Nah, saudara, ini adalah karakter atau ini adalah perilaku seorang pelayan yang tidak lagi mencerminkan panggilan Tuhan yang sesungguhnya dalam diri pendeta itu, saudara. Nah, karena apa, saudara? Yang diinginkan Tuhan adalah sebagai seorang gembala, tugasnya adalah menyelamatkan, tugasnya adalah melindungi, tugasnya adalah mempersatukan semua kawanan domba Allah, atau dalam pengertian kita sehari-hari, semua jemaat Tuhan, saudara. Dengan demikian, jika seorang pendeta kemudian pilih-pilih kasih dalam pelayanan, hanya berfokus pada yang ekonominya menjamin kehidupan, dalam artian, saudara, kehidupan pendeta ini, begitu habis dilayani, ya salam tempel tebal, amplop ada. Nah, itu yang diprioritaskan. Ketika ini terjadi, saudara, maka tugas utama atau tugas mulia seorang pendeta itu jelas tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, yang kedua, saudara, tugas seorang pendeta adalah membuat anggota jemaat menjadi kaya. Membuat anggota jemaat menjadi kaya. Nah, realita yang terjadi sekarang ini, saudara, bahwa banyak pendeta yang kemudian justru memperkaya dirinya di tengah kemiskinan jemaat. Maksudnya, saudara, adalah begini. Membuat anggota jemaat menjadi kaya artinya bukan hanya kaya dalam bentuk finansial atau materi, tapi tugas seorang pendeta adalah membuat anggota jemaat menjadi kaya akan iman, kaya integritas, kaya mental, dan kaya karakter. Dengan demikian, saudara, ketika seorang pelayan atau gembala dalam sebuah jemaat mampu menerapkan atau mampu membuat anggota jemaat menjadi kaya dalam segi iman, intelektual, karakter, integritas, mental, maka secara otomatis, saudara, anggota jemaat itu akan kaya. Karena apa? Hidup mereka dituntun, dipelihara, dijaga oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh seorang pelayan itu atau seorang pendeta itu. Yang menjadi kasus, saudara, yang saya lihat sekarang begini. Justru kebanyakan pendeta, dialah yang memperkaya dirinya sendiri dibanding memperhatikan keadaan anggota jemaat yang dia pimpin. Maksudnya begini, saudara. Banyak pendeta sekarang yang menjadi pebisnis. Pebisnis online, ya kan? Pebisnis yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Ya, saya tidak usah menyebutkan bisnis-bisnis apa. Saudara pasti sudah tahu. Banyak pendeta kemudian mengambil alih tugas atau bagian yang menjadi hak warga jemaat. Dalam hal bisnis, saudara, anggota jemaat lah yang harus berbisnis, bukan pendeta. Tapi di sini pendeta berperan untuk kemudian mendampingi anggota jemaat itu sehingga ia boleh berbisnis dengan baik, sehingga bisnisnya itu halal dan menjadi berkat untuk orang banyak. Nah, saudara, sangat miris menurut saya seorang pendeta yang kemudian beralih profesi, yang dikatakan pendeta tapi justru menjadi pebisnis. Ini perlu dipertanyakan, saudara. Hati-hati, saudara. Saya sangat akan kecewa, atau semua umat Tuhan akan kecewa jika tugas atau peran seorang pendeta yang seharusnya menjadi pelayan, menjadi hamba, justru menjadi pelaku bisnis, pelaku hal-hal yang tidak berkaitan atau tidak berkenan dengan firman Tuhan. Ini yang harus dijaga. Yang terakhir, saudara, ingin saya sampaikan mengakhiri renungan singkat saya pada saat ini. Tugas seorang pelayan atau pendeta yang ketiga adalah mengantar jemaat menuju keselamatan. Mengantar jemaat menuju keselamatan. Saudara, kalau kita pahami kata mengantar, artinya orang yang mengetahui atau orang yang bisa memberikan petunjuk, bisa memberikan arah menuju keselamatan atau menuju ke suatu titik yang lebih baik. Saudara, dapat kita bayangkan kalau seorang pelayan yang tidak tahu apa-apa
dan kemudian merasa dirinya hebat mampu untuk menuntun seseorang menuju kepada keselamatan, padahal dia sendiri tidak tahu keselamatan seperti apa. Dia tidak tahu bagaimana untuk sampai kepada keselamatan itu. Maka dapat dibayangkan saudara, jemaat dan pelayan itu akan sama-sama binasa karena kebodohan oleh seorang pelayan. Yang saya maksudkan di sini saudara adalah seorang pendeta harus mampu memberitakan firman dengan benar, menyampaikan khotbah dengan benar, menyampaikan maksud hati Tuhan dengan benar, bukan menyampaikan maksud hatinya. Saudara, maksud hati Tuhan saudara berbeda dengan maksud hati manusia. Dengan demikian, bagaimana supaya seorang pelayan mampu mengetahui maksud hati Tuhan? Yang perlu dia lakukan adalah berdoa dengan sungguh-sungguh sebelum menyampaikan firman kebenaran Tuhan. Bukan mengandalkan pikiran, mengandalkan otaknya, mengandalkan masternya, S1, S2, S3, S-teler, S4, S5, dan seterusnya. Yang perlu di sini saudara hanya satu, yaitu mengandalkan Roh Kudus, mengandalkan tuntunan Roh Kudus dalam menyampaikan firman bagi anggota jemaat. Dengan demikian saudara, ketika seorang pendeta mengandalkan Tuhan, maka firman itu akan sampai kepada anggota jemaat. Nah, setelah firman itu sampai saudara, maka anggota jemaat akan mengerti, akan mampu untuk kemudian memahami bagaimana sampai kepada keselamatan itu, karena firman yang disampaikan benar. Nah, yang kedua saudara, ketika ada anggota jemaat yang lalai atau dalam pergumulan, supaya anggota jemaat itu sampai kepada keselamatan, maka pendeta itu harus mengunjungi, merangkul, dan datang mendoakan anggota jemaat yang bergumul itu saudara. Ya, itu adalah tugas dari seorang pelayan, seorang pendeta yang tidak boleh dilupakan. Ketika dalam konteks atau dalam keadaan yang begitu sulit membingkai kehidupan anggota jemaat, dan pendeta dengan penuh hati ketulusan datang sebagai gembala, sebagai pelayan untuk mengingatkan, mendoakan, ya, memulihkan luka batin misalnya yang dialami, maka anggota jemaat itu pelan-pelan akan mengerti dan mengalami pemulihan dalam kehidupannya setiap hari. Nah, saudara, yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah seorang pendeta harus bisa merangkul semua anggota jemaat dengan penuh kasih sayang. Kasih adalah inti dari apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dengan demikian, seorang gembala sebagai perpanjangan tangan dari Kristus, sebagai hamba, harus juga menerapkan atau meneladani, mencontoh bagaimana sifat Yesus ketika dia berada kurang lebih 3 tahun lebih bersama dengan murid-murid Yesus dalam menyampaikan firman kebenaran Tuhan. Nah, saudara yang sama dikasihi Tuhan, mengakhiri renungan singkat saya pada saat ini, saya mau katakan begini. Sungguh sangat memalukan atau sungguh sangat menyedihkan menurut saya pribadi ketika seorang pendeta keluar dengan mobil, dengan motor, dengan baju yang mengkilat, yang licin, sepatu pantopel yang lengkapnya sampai ke atas begini, keluar dengan berbagai gaya, dengan berbagai kemewahan. Namun di balik itu anggota jemaatnya masih hidup dalam keterpurukan, masih hidup dalam bingkai dosa, masih hidup dalam pergumulan, masih hidup dalam kekacauan, dendam, amarah, dengki, dan seterusnya. Sungguh sangat memalukan menurut saya. Dengan demikian, jika pendeta begitu, maka saya mau katakan dia gagal dalam mengemban tugas sebagai seorang pelayan, karena dia memposisikan dirinya sebagai orang yang dilayani. Jangan sampai dia hanya menyampaikan firman untuk menguras kantong jemaat. Ya, ini yang penting saudara dipahami oleh seorang pendeta. Jangan sampai kita menjadi pendeta-pendeta yang memiliki perilaku atau karakter murahan seperti itu. Saya mau katakan saudara, jika ada pendeta seperti itu, saya mau katakan dia adalah pendeta yang murahan, dia adalah pendeta yang
memiliki iman instan, memiliki iman kerupuk, karena tidak mampu merangkul, tidak mampu membuat anggota jemaatnya memiliki iman-iman yang baik, iman yang sempurna. Nah, saudara, Tuhan memberkati untuk firman Tuhan yang telah saudara dengarkan pada saat ini. Sekiranya ini menjadi teguran buat saudara dan saya, terlebih untuk para pelayan-pelayan Tuhan yang telah mendapatkan berkat yang sempurna sebagai seorang pendeta. Seorang pendeta tidak usah kemudian mengatakan bahwa saya harus kaya, saya harus punya mobil untuk melayani. Tapi seorang pendeta harus mengatakan bahwa ketika saya melayani dengan tulus, maka hidup saya tidak akan pernah berkekurangan, hidup saya tidak akan pernah menderita, karena hidup saya dituntun, dijaga, dan dipelihara oleh Tuhan sendiri. Ketika itu mampu diterapkan, saudara, maka seorang pendeta tidak akan pernah risau, tidak akan pernah takut ketika teman-temannya atau mungkin pendeta-pendeta yang lain punya mobil. Imannya yang sempurna akan mengatakan bahwa saya sudah disiapkan Tuhan mobil yang lebih baik lagi di surga bila mana Tuhan datang kembali dan mengambil saya. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba yang sangat terbatas ini telah menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang akan memberkati segenap atau setiap umat Tuhan yang boleh mendengar, sehingga mereka akan diberkati lewat firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa saudara. Tuhan Yesus memberkati.